Kalau melihat sejarah penantian panjang, ya, penantian panjang tim sepak bola Indonesia, penantian panjang Ibu Khofifah, bisa jadi nanti penantian panjang Pak Prabowo juga akan mendapatkan hasil yang baik. Karena apa? Kalau tahun-tahun sebelumnya dia kalah, tahun 2009 dia kalah, mungkin karena belum saatnya. Ya, tahun 2014 kalah, mungkin karena belum saatnya. Tahun 2019 kalah, mungkin karena belum saatnya. Tapi nanti tahun 2024 kita akan mencari presiden ke-8. Dan mungkin sudah saatnya presiden ke-8 itu orang yang punya sandi 08. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang kita sudah masuk ke episode 115. Kali ini saya ingin beri judul podcast kita kali ini dengan mungkin sudah saatnya juara. Nah, jadi Indonesia sekarang ini lagi gembira-gembiranya nih, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Hampir seluruhnya lah. Mau yang muda, mau yang kecil, mau yang tua tuh lagi bahagia. Karena tim nasional sepak bola Indonesia berhasil meraih medali emas dalam cabang sepak bola. Ini kan yang paling bergengsi ya. 1 medali emas tapi paling bergengsi dari keseluruhan cabang olahraga yang dipertandingkan, baik itu di SEA Games, baik di Asian Games maupun mungkin di Olimpiade. Jadi bergengsi sekali lah medali emas ini. Dan kegembiraan ini menutupi misalnya prestasi Indonesia yang memang nggak kunjung peringkat 1 kalau secara keseluruhan perolehan medali. Kali ini kan kita ranking 3 aja kalau perolehan medali, di bawah Thailand dan Vietnam. Cuman beda tipis sama Kamboja gitu. Bayangkan Indonesia yang dulu di zaman Orde Baru itu selalu merajai SEA Games gitu. Kalau sekarang-sekarang ini paling ranking 3, ranking 4 gitu ya. Dan sekarang kita ranking 3. Tapi dengan perolehan medali emas ini semuanya ketutup lah. Ya, ranking 3 nggak masalah lah. Ranking 5 kayaknya juga nggak masalah deh kalau dapat medali emas di cabang sepak bola. Selain karena ini paling bergengsi, ini juga paling banyak menyita perhatian publik, ini juga penantian yang lama. Jadi perjuangan untuk menunggu medali ini konon sudah 32 tahun. Kalau 32 tahun tuh selama Orde Baru berkuasa itu penantiannya ya. Jadi kalau ditarik mundur itu berarti terakhir kita dapat medali emas SEA Games itu berarti tahun 91 mungkin ya. Tahun 91 berarti saya masih SMP kelas 2. Ya, ini penantian. Dan akhirnya memang mungkin kita mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia, selamat juga kepada PSSI, selamat kepada kontingen Indonesia secara keseluruhan, dan khusus untuk tim sepak bola mungkin ini sudah saatnya juara memang. Penantian bertahun-tahun tidak kenal lelah gitu ya. Di tengah mungkin cibiran ketika kalah gitu, tapi akhirnya bisa menjadi juara. Semoga ini bisa dipertahankan menjadi prestasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, bicara sudah saatnya juara ini, juga ada orang-orang di dalam politik yang juga punya penantian panjang untuk bisa jadi juara. Kita ingat Gubernur Jawa Timur hari ini Ibu Khofifah itu juga punya penantian yang sangat panjang sejak tahun 2008 untuk bisa menjadi Gubernur Jawa Timur. 2008 beliau ikut mencoba menjadi calon Gubernur Jawa Timur waktu itu dengan 5 calon, dan pertarungan sangat sengit, dan akhirnya beliau hampir menang. Hampir menang itu artinya ya kalah gitu. Pertarungan putaran pertama, karena pada waktu itu masih ada syarat 30% ya. Untuk minimal menang untuk jadi calon gubernur itu ada syarat minimal menangnya 30%. Itu nggak ada satupun dari 5 calon yang dapat suara 30%. Selisih antara Ibu Khofifah dengan yang paling tinggi waktu itu hanya 2%. Pak Dekarwo dan Gus Ipul waktu itu 26%, Ibu Khofifah dengan Mujiono kalau nggak salah itu 24%. Selisihnya cuma 2%. Lalu dimulailah putaran kedua. Putaran kedua juga selisihnya sangat tipis, di bawah 1%. Dan kemudian karena ada sengketa
akhirnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan ada putaran ketiga, maksudnya ada pemungutan suara ulang di Madura. Dan hasil akhirnya yaitu Ibu Khofifah nyaris menang karena selisihnya hanya 0,22%. Dikit sekali ya. Itu bisa diperdebatkan tuh selisih itu, siapa yang menang sebenarnya itu bisa betul-betul diperdebatkan. Dan itu kalau quick count pasti nggak bisa menebak itu siapa pemenang sebenarnya, karena margin of error quick count kan sekitar 1% lah. Kalau selisih 0,22% itu nggak ada satupun pollster yang berani declare itu siapa yang jadi pemenang sesungguhnya. Tahun 2013 dicoba lagi, ya, kalah lagi Ibu Khofifah. Kali ini jaraknya agak panjang lah, agak jauh lah jaraknya dengan pemenang. Tapi ternyata Ibu Khofifah tidak putus asa. Jadi artinya selama beliau masih sehat, selama beliau masih punya keinginan, masih punya semangat, masih punya ide dan cita-cita untuk membangun Jawa Timur, beliau coba lagi. Terbukti tahun 2018 beliau mencoba untuk maju jadi calon gubernur untuk ketiga kalinya. Yang dilawan siapa? Yang dilawan adalah penerusnya incumbent. Yang 2 kali pernah mengalahkan dia. Ya, penerusnya adalah Gus Ipul. Dan kali ini Ibu Khofifah menang. Ya, menangnya nggak perlu sengketa macam-macam lah. Ibu Khofifah menang dan beliau menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau ada pertanyaan kenapa Ibu Khofifah 2 kali kalah, sebelum-sebelumnya kalah, ya mungkin itu belum waktunya. Dan kenapa tahun 2018 Ibu Khofifah menang? Ya, jawaban sederhana, mungkin sudah saatnya Ibu Khofifah juara pada saat itu. Mungkin sudah waktunya menang. Nah, kalau kita tarik lagi di level Pilpres juga ada yang seperti itu. Penantiannya panjang sekali untuk bisa menjadi presiden. Wallahu alam ya, apakah akan kejadian nanti tahun 2024 atau tidak. Tahun 2009 Pak Prabowo itu mau maju capres sebenarnya. Ya, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, beliau akhirnya menjadi cawapres. Cawapresnya Ibu Mega. Jadi itu PDIP Gerindra. Jadi cawapresnya Ibu Mega. Pada saat itu kayaknya PDIP happy-happy aja deh. Aktivis-aktivis atau tokoh-tokoh PDIP nggak ada tuh yang ngomong-ngomong Orba waktu itu gitu. Jadi baik-baiklah hubungan mereka dengan Pak Prabowo. Tapi ketika maju tahun 2009, pasangan ini kalah. Kalah dari Pak SBY yang angkanya besar sekali. Kemudian tahun 2014 Pak Prabowo maju jadi calon presiden. Kali ini bukan jadi calon wakil, tapi jadi calon presiden. Pertempurannya sengit lah. Ya, kompetisi yang sangat sengit dan Pak Jokowi menang tipis. Ya, 53-47 gitu. Ya, menang tipis lah dari Pak Prabowo. Tahun 2019 Pak Prabowo maju lagi jadi calon presiden. Kalah lagi dengan Pak Jokowi. Kali ini jaraknya agak lebar, 2 digit. Ya, di atas 10% jaraknya. Dan tahun 2024 nanti, kemungkinan besar Pak Prabowo juga masih akan maju menjadi calon presiden. Karena apa? Hari ini beliau masih ketua partai Gerindra, salah satu partai terbesar, elektabilitas beliau tinggi, sekarang juga masuk dalam pemerintahan menjadi menterinya Pak Jokowi, bahkan menteri yang jadi triumvirat. Jangan lupa, Menteri Pertahanan itu Menteri Triumvirat. Jadi kalau Presiden berhalangan tetap, yang memimpin negara ini bukan wakil presiden tuh. Triumvirat itu. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Pertahanan gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan beliau menjadi salah satu dari Triumvirat. Nah, kalau melihat sejarah penantian panjang tim sepak bola Indonesia, penantian panjang Ibu Khofifah, bisa jadi nanti penantian panjang Pak Prabowo juga akan mendapatkan hasil yang baik. Karena apa? Kalau tahun-tahun sebelumnya dia kalah, tahun 2009 dia kalah, mungkin karena belum saatnya. Ya, tahun 2014 kalah, mungkin karena belum saatnya. Tahun 2019 kalah, mungkin karena belum saatnya. Tapi nanti tahun 2024 kita akan mencari presiden ke-8. Dan mungkin sudah saatnya presiden ke-8 itu orang yang punya sandi 08. Ya, ini otak-atik Gatuk lah. Sama kayak otak-atik Gatuk yang dipublikasi oleh pendukung-pendukung Mas Ganjar. Jadi presiden pertama angka 1, kemudian R. Soekarno, ya. Presiden kedua angka 2 tapi jadi Zoe Harto gitu.
Nanti sampai presiden ke-8 jadi tulisannya Banjar Pranowo gitu. Tapi daripada Banjar Pranowo ya lebih tepat kalau presiden ke-8 nanti 08. Ya itu sekedar otak-atik gatuk aja, tapi mungkin memang nanti itu kalau Pak Prabowo menang, penantian panjang dia itu mendapatkan hasil, jawaban sederhananya ya sudah saatnya. Mungkin sudah saatnya dia menjadi juara. Setelah berjuang sekian lama, sudah saatnya dia menjadi presiden Indonesia. Jadi, tapi yang lucu itu adalah setiap kali Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, ada isu musiman yang muncul setiap mau pilpres. Orde Baru, penjahat HAM, penculik mahasiswa. Ini muncul sama kayak isu PKI. Tiap mau bulan Oktober muncul isu PKI gitu. Ya samalah. Hantu Orde Lama dengan hantu Orde Baru ini dihidup-hidupkan untuk momen-momen politik tertentu, sementara nggak pernah ada tindak lanjut yang konkret. Kalau memang Pak Prabowo Orde Baru, penjahat HAM, penculik, kenapa Ibu Mega waktu itu berpasangan dengan Pak Prabowo? Kan yang heboh-heboh sekarang ini kan teman-teman dari PDIP yang mendukung Mas Ganjar. Hebohlah mereka dengan isu ini. Bahkan Pena 98 itu membuat acara khusus itu, mengenang 25 tahun reformasi. Kami tidak akan pernah lupa siapa pelakunya. Ya pasti maksudnya ke Prabowo. Ya. Tapi kan yang perlu diingat, aktivis-aktivis 98, Pena 98 ini kan sekarang bagian dari kekuasaan. Ya, bagian dari partai penguasa, orang-orangnya ada yang di DPR, orang-orangnya ada yang di pemerintahan, bagian dari pendukung Pak Jokowi yang hari ini partainya sangat berkuasa. Lah, kalau Anda menjadi bagian dari institusi yang sangat berkuasa hari ini, kenapa Anda tidak melakukan apa-apa? Kenapa Anda bilang hanya kami tidak akan pernah lupa? Kalau nggak lupa, berbuat sesuatu dong. Atau jangan-jangan ini memang komoditas politik. Hanya komoditas politik musiman aja. Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo mau jadi wakilnya Mas Ganjar, bisa hilang nih. Nah, jadi kira-kira mau bilang, kami tidak akan pernah lupa siapa pelakunya. Tapi kalau mau jadi wakilnya Mas Ganjar, kami akan pura-pura lupa. Ya begitulah ya. Tapi menurut saya mungkin nanti ya, dengan penantian panjang, dengan perubahan temperamen, perubahan emosi, wisdom Pak Prabowo hari ini memperlihatkan bahwa dia seperti sangat berlapang dada karena mendatangi semua orang yang pernah memusuhinya, ya, menjalin silaturahmi, menjahit rekonsiliasi dengan hampir semua pihak yang pernah memusuhinya. Menurut saya mungkin nanti memang kalau berhasil, ini kalau berhasil, memang jawaban sederhananya agak spiritualis ini. Sangat-sangat berbau spiritual. Mungkin sudah saatnya. Kalau kemarin-kemarin belum saatnya, nanti mungkin sudah saatnya. Itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan didiskusikan. Silakan juga diperdebatkan. Podcast ini bukan untuk mengagitasi. Podcast ini sengaja untuk memantik diskusi supaya terjadi diskursus di kalangan publik. Jadi Anda boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Boleh ikut, boleh juga membantah. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.